welcome to Sit In Podcast edisi Parenting bersama saya Tiffany. Buat kalian yang ingin nonton berbagai edisi lainnya, follow YouTube kita di GKDI Officials. Kalian juga bisa find us in other social media, ada di TikTok, Instagram, dan juga Facebook @GKDI Officials. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai parenting dan bagaimana sih kita bisa membimbing anak-anak kita dengan cara yang lebih baik, efektif, sehingga hubungan kita juga lebih baik dengan mereka. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Sepasang suami istri yang saya pribadi sangat-sangat kagumi dan merasa sangat terinspirasi ya. Mereka berdua ini sudah menikah selama 11 tahun dan memutuskan menjadi pelayan tetap di Jemaat GKDI Bogor dari tahun 2011. Biar nggak berlama-lama, let's sit in. Hai, inilah pasangan yang saya sangat-sangat sayangi dan kagumi dan import dari Bogor. Let's say hi to Pak Pendeta John dan Ibu Dame. Yeay! Thank you, Tiff. Hai, seneng banget ya kru podcast kita tuh meriah banget di belakang sana. Kita punya tim Ya ampun, terbaik. kita harus kasih tepuk tangan dulu dong. Gimana Pak, tadi kesini mengalami kendala visa atau apapun? Oh, Enggak, kita bukan di planet yang lain ya. Betul. Oh bukan ya, ada Masih daerah satu tertentu. ini, Ha-ha. satu galaksi. Nah, kita Oh, masih satu galaksi. masih satu galaksi. Aduh seneng rasanya bersatu galaksi dengan iya. Bogor. Aduh, saya sampai nggak bisa konsen loh ini ya. Kita bercanda terus nih kalau ketemu nih friends. Well anyway, hari ini kan kita mau bahas soal parenting nih. Yap. Ya. Kalian juga aku melihatnya tuh aku banyak belajar ya dari kalian berdua gitu. Gimana melihat hubungan kalian dengan anak-anak. Pribadinya mama papahnya juga kayaknya tune banget nih berdua gitu kan, nyambung, unified. Tapi kan namanya pasangan tuh nggak mungkin ya sekaligus langsung unified. Pasti. Iya, Pasti iya. ya. Boleh nggak cerita sedikit? Mungkin dimulai dari latar belakang dulu deh. Kok bisa tiba-tiba menjadi pelayan? Atau kok bisa tiba-tiba bertemu sang pasangan? Bagaimana ceritanya? Wah. Siapa mau mulai? Mungkin Gamsut dulu? Dari Situ. produk yang bagus dulu lah. Oke, kayak tadi kata kamu ya Tiff ya, mana ada yang bisa langsung nyambung ya, pasti perbedaannya banyak. Saya dengan John itu bedanya itu kayak langit dan bumi. Nggak tahu saya langit apa dia buminya, nggak tahu lah ya. Tapi pokoknya kita berbeda sekali dari latar belakang keluarga. Tentu kamu langit dong, karena kan kamu seperti bidadari jatuh dari kayangan, betul ya Pak? Iya. Atau aku yang terbang menjemput kekayaan. Oh iya. Capek deh. Ini dua prikitiu banget deh. Kalau saya itu dibesarkan, saya merasa saya dari keluarga yang cukup sehat ya. Kalau saya, jadi papa mama itu really loving kalau menurut saya. Karena saya 3 tahun hanya dengan mereka. Semua kakak dan abang itu sudah diangkut, sudah pergi kuliah ataupun kerja ke Jawa, dan saya ada di Sumatera Utara dari Medan. Dan papa mama itu cukup saya sangat dekat dengan mereka ya. Jadi I think I'm full of love. Jadi saya punya hubungan dengan mereka, saya dekat, saya sangat secure. Tapi karena mama papa saya itu juga mulainya hidupnya juga susah, jadi mereka itu punya ekspektasi yang sangat tinggi dengan anak-anaknya. Jadi saya itu hidup dengan banyak sekali ekspektasinya. Mungkin karena anak paling kecil juga saya suka dibandingin ya. Tuh kakakmu udah bisa ini, kakak yang sana bisa ini, abang udah ini. Terus nanti abang bilang kayak, kamu tahu nggak Me, itu UI masih butuh satu lagi Boru Sidabutar. Maksudnya saya harus masuk UI. Waktu itu, tahun itu. And then saya juga, mama juga waktu saya kuliah, mama bilang saya nggak bisa terima nilai apapun. Karena kamu tidak macul, kamu tidak kerja. Jadi kamu cuma belajar saja, saya cuma bisa menerima nilai A dan paling sedikit cuma B. Tidak ada yang boleh yang lain. Jadi saya waktu pertama kali dapat nilai C, saya mau pengen bunuh diri. Karena saya takut sekali dengan nilai itu. Karena saya merasa saya sudah sangat gagal. My mom love me, I know. Tapi saya juga hidup dengan, saya tahu saya ada banyak ekspektasi yang saya harus penuhi. Makanya bagi saya, karena itu mama saya selalu bilang prinsipnya begini. Supaya kamu bisa dapat apa yang kamu mau, kamu tuh harus sangat mandiri. Usaha sendiri, kerja keras. Gak usah pikirin orang lain. Jangan pikirin orang lain. Tapi juga jangan mau diganggu sama orang lain. Tapi juga jangan ganggu orang lain. So,
live by yourself. Itulah value-nya saya dan itu membentuk saya. Jadi saya nggak suka diganggu dan saya juga nggak mau ganggu orang. Jadi saya mau lempeng aja. Gitu. Hidup tapi cukup keras ya Bun kalau harus terus tuh ya. Tapi ya hidup saya dari dulu begitu. Jadi saya itu bisa cuma sekolah, belajar. Sekolah, belajar. Papa udah suruh matiin lampu untuk suruh tidur. Kamu masih belajar? Saya lihat papa, papa masih tidur. Saya itu udah tidur papanya, saya hidup ini saya belajar lagi. Aneh kan? I'm freak, man. Wow. Sampai begitu. Hobinya makan buku ya Bu Dame, luar biasa loh. Miripku tuh. Tapi pasti secara karir ya waktu dewasa pasti melejit banget tuh ya. Saya sangat suka tekun ya. Saya tahu saya nggak pintar tapi saya tekun. Dan orang tekun itu pasti menang dari orang pintar. Iya, dan pasti disukai bos biasanya Oh ya. iya, my boss lagi. Definitely. Oke. Gitu. Kalau Pak John boleh nggak cerita sedikit? Kalau kita emang dari fakta keluarga aja kan dia anak terakhir, aku anak pertama, sudah berbeda. Kalau dia punya peran papa mama selalu ada di sana koneksi, saya nggak punya. Jadi banyak hal yang totally berbeda. Jadi kalau saya dibesarkan waktu pertama kali saya ingat tentang papa mama adalah ketika mulai papa di umur saya 5 tahun dia sudah mulai perselingkuhan, dia sudah mulai meninggalkan kita berkali-kali, balik ke mama, pergi lagi dan banyak hal terjadi. Jadi karena itu saya nggak pernah bisa ingat kapan sih saya pernah ngobrol sama papa itu yang hanya main, yang ngobrol aja, saya nggak punya itu. Dan mama harus membesarkan 3 anak, saya anak pertama, 2 adik saya. Di dalam segala kesakitannya, keterbatasannya, mama harus berfungsi sebagai ibu dan bapak bagi kami, tapi juga pencari nafkah. Dan bukan orang yang berpendidikan di kampung juga. Tetapi mama ini adalah mama yang juga selalu expect ke saya, karena saya kan anak paling besar. Kata-katanya saya masih ingat. Anak laki lagi ya Pak? Iya, sekarang kamu yang jadi papa di rumah ini. Wah, saya udah diangkat jadi papa waktu saya masih kecil. Kamu harus jaga adik-adikmu. Kamu harus berhasil di sekolah. Kamu harus juga rajin di gereja. Kebayang nggak hidup saya? Bantu mama, jaga adik, harus berhasil di sekolah, dan saya juga harus jadi anak gereja. Semua adalah ekspektasi. Dan saya tahu yang memotivasi mama mungkin kesakitannya ya, dan semua ditumpahkan ke saya. Jadi saya hidup dalam pengharapan. Kata-kata yang selalu mama kental buat saya adalah tanggung jawab. Karena papa bukan orang yang bertanggung jawab. Dan itu ke saya. Saya jalanin itu dan saya kehilangan masa bermain saya. Pulang sekolah waktu SD, saya harus ganti baju di ladang karena makanan hanya ada di ladang. Saya kerja di ladang, pulang jaga adik saya. Dan saya harus juga belajar. Pulang dari ladang, orang jam 7 malam di kampung saya tidur, saya baru mulai belajar. Saya harus belajar dan saya lihat itu membentuk diri saya bahwa segala sesuatu yang saya dapat itu butuh tanggung jawab, pengorbanan, dan saya hanya diterima orang kalau saya mencapai ekspektasi. Dan saya lakukan itu. Saya selalu juara di sekolah, saya selalu berhasil di gereja, tetapi banyak kesakitan dalam diri saya. Saya merasa lonely dan saya harus menahan banyak hal dalam hidup saya. Saya kehilangan waktu bermainnya saya. Yang saya tahu adalah pencapaian. Tetapi cilakanya adalah yang menyakitkan. Saya tidak pernah dipuji oleh papa, mama, sekalipun tidak pernah dipuji. Tetapi seluruh kesalahan saya, kalau saya nggak perform, punishment akan saya dapat. Jadi hidup saya adalah tanggung jawab, no reward, punishment menunggu. Jadi saya besar sekeras itu dalam hidup saya. Bahkan itu membuat saya nggak mengerti arti pengampunan, kasih karunia. Yang nggak adalah yang free dalam hidup. Betul. Jadi sekeras itulah hidup saya dibesarkan dan itu membantu karakter saya. Dan saya nggak pernah dulu, satu contoh kecil ya Tiff, saya nggak pernah bilang terima kasih ke orang. Karena nggak dibiasain juga mungkin ya dari kecil. Karena saya nggak perlu berterima kasih ke orang. Kalau orang tolong saya, dia juga nggak saya minta. Kenapa saya harus berterima kasih? Dan saya juga nggak mengharapkan terima kasih ke orang. Dan itulah hidup saya adalah untuk membuktikan diri. Itulah saya jalani hidup segala hal. So that's different. That's how we're different. Segitu bedanya kami.
Damai begitu sehat bisa ekspresikan emosinya. Dan dia harus tahan. Saya berusaha menekan ke bawah seluruh emosi saya. Dan saya harus berusaha tenang, perform dalam segala hal. Ya. Dan bersatu kan lebih gawat lagi bersatu. Iya makanya. Sebentar, saya dengar cerita gini ya. Terus terang ini pertama kali saya juga mendengar cerita Pak John dari Bu Damai secara detail ya masa kecilnya. Saya pribadi aja mau nangis. Kayak pengen peluk. Cion. No, tapi kayak tadi Bu Damai bilang ya, thank you for sharing though. Like it's... Saya nggak tahu, saya nggak bisa bayangkan ketika kalian berdua waktu kecil gitu ya, itu kan pasti sangat-sangat, ya namanya anak kecil lah. Kalau kita lihat anak kecil, anak zaman sekarang gitu ya, kita melihat kalau dengan hidup keras gitu, hati kita pun juga nggak tega ya. Iya benar. Tapi ya, thank you. Dari sini aja saya juga belajar bahwa ketika kita dewasa kita punya pilihan mau menyalahkan masa kecil atau kita mau, berterima kasih dengan masa kecil itu ya sebenarnya, karena itu membentuk karakter-karakter kita. Dan tadi Bu Damai kan bilang, begitulah kita berbeda. Sebenarnya sih tekanannya agak-agak sama ya, similar ya. Datang dari keluarga yang keras, penuh dengan ekspektasi gitu. Tapi mungkin yang membuat berbeda adalah caranya kalian. Iya ya, cara kalian merespon ya. Iya benar. Terhadap tekanan-tekanan itu ya. Iya. Nah itu menarik sekali. Jadi waktu growing up, waktu bertumbuh dewasa. Bagaimana tuh, maksudnya dan bagaimana kalian berdua bisa akhirnya menjadi suami, menemukan ketertarikan. Kita pernah tertarik ya? Tidak tertarik ya? Aku juga bingung. Oke. Ini bukan tentang permisi, ketertarikan ya? Ini mic-nya kurang digedein, jadi tolong dilanjut. Bingung ya? Saya bingung sendiri jadinya. Oke. Oke, kalau dibilang kenapa kita disatukan, saya bilang itu cuma kenapa kita bisa bersatu yang pasti cuma karena Tuhan saja. Kalau nggak karena Tuhan pasti nggak bisa. Karena cinta dong. Setelah itu cintanya ya. Cintanya tetap Tuhan harus dulu, ada cintanya Tuhan juga ya. Baru cintanya saya. Kalau kenapa kita bisa bersatu? Maksudnya kita memang punya latar belakang itu sangat berbeda, walaupun punya tanggung jawab sama ekspektasi itu luar biasa ya. Tapi kita kan firman dikenalkan ke kita. Kita dalam satu komunitas yang juga menyehatkan kita. Jadi sebelum kami pacaran, sebelum kami menikah, kami sudah masuk ke dalam satu komunitas ini. Komunitas di mana kita itu benar-benar belajar untuk benar-benar bisa sehat. Untuk benar-benar bisa sehat secara emosinya ya. Of course masih ada lah peninggalan-peninggalan itu. Tapi basically sebenarnya setelah kami menikah itu udah lebih meredah sedikit kali ya Beb ya? Ya, bisa dibilang begitu ya. Udah ada karakter-karakter baru. Iya. Karena hal terbaik bagi hidup saya adalah ketika saya mengerti kebenaran ya. Dan kita hidup di satu keluarga rohani, komunitas kita rohani. Di sini saya seperti menemukan kembali lahir baru itu seperti John itu di reparenting juga secara karakter saya. Contoh kecil tadi ya, yang saya bilang di awal. Saya pernah ditegur, kok kau nggak bilang thank you? Saya bilang, itu kelihatan simpel ya bagi saya. Kebayang saya waktu mengenal kebenaran ada di komunitas umur 21 tahun, berarti udah harus hampir 24 tahun yang lalu. Saya masih diajari begitu di umur 21 tahun. Hanya untuk bilang terima kasih. Bagaimana saya harus berhubungan dengan orang. Karena saya kan nggak punya hubungan emosi dengan papa, dengan mama. Semualah tentang tanggung jawab. Tapi saya dibantu, ada bapak-bapak rohani bagi saya yang berfungsi seperti papa bagi saya, pembimbing saya yang mereka punya kasihnya Tuhan, begitu sabar, itu membantu saya sehat. Di satu sisi saya punya keluarga rohani juga, saudari-saudari yang saya mengerti bagaimana berhubungan seperti ke mama, ini adik perempuan saya, yang orang juga mengasihi saya, dan itu seperti saya menemukan yang hilang yang dari keluarga jasmani saya dapat itu di keluarga rohani saya. Saya merasa itu sangat diberkati. Itu yang menyehatkan saya ketika saya sejak single ya sampai waktu saya mulai ketemu dengan Damai. Kita udah punya perbedaan itu, tetapi kita punya juga faktor-faktor yang bisa membuat kita nyatu. Lebih daripada perbedaan ini gitu. Ada hal yang lebih. Salah satu lah yang saya ditransformasi. Saya dulu udah memutuskan, saya tidak akan menikah. Karena saya nggak percaya dengan pernikahan. Saya nggak percaya, bayangin saya 5 tahun ya, papa mama sudah begitu. Nggak punya contoh. Tapi pertama kali dalam hidup ya, saya lihat di gereja waktu itu,
ada pembimbing saya, kami jalan sama dia. Anaknya nangis loh, Tif. Waktu Kenapa? kami pergi. Oke. Papa mama jangan pergi. Kalau saya dulu papa pergi, Cuek aja. justru kalau dia datang saya ngeri, saya dihukum. Waktu dia pergi, baru waktu dia pulang, anaknya nyambut papa mamanya. Bagi saya itu, saya nggak punya gambaran itu. Iya. Tetapi bisa. Iya. Itu yang membuat saya mulai Lebih sehat, sehat, dan saya lihat iya ya. Berarti ada kayak yang Betul. kamu bilang tadi di awal, bisa ada pilihan bagi saya sekarang. Saya akan terus di sini, tapi saya bisa juga melangkah ke hal yang terbaru. Dan Tuhan taruhlah damai di sekitar saya sejak 99, Iya. walaupun saya menyadarinya 2009. Butuh What a 10 tahun untuk long menyadari dia ya. Iya, saya juga sadarnya juga begitu. Bukan cuma dia ya. Oh, For gitu. your information. Oke. Harus dijelaskan itu. Sure, well clarified, sister. Well said. Ya, baru sadar loh, iya ya. Tapi boleh dong, yang bikin tertarik apa? Yang bikin jatuh cinta berbunga Kita rasa jarang gitu loh. saling menarik ya, lebih banyak saling mendorong ya. Oh, mendorong ke jalan yang benar dong. Oh, iya dong. Maaf ya, ini penonton, ini jemaat kita gitu ya. Benar. Mendorong ke jalan yang benar ya. Yang membuat saya tertarik sama dia itu cuma satu. Bertanggung Hubungannya jawab. dia sama Tuhan. Hubungannya dia sama Tuhan. Doanya dia ke Tuhan. Saya waktu itu cuma punya perasaan ini, kok bisa ya orang itu kok segitunya sama Tuhan. Saya iri sekali. Saya lihat, Kompetitif ya. I'm very competitive. Hello, saya sudah dibandingkan dari saya kecil. Oh, yes. Jadi begitu saya lihat dia itu, saya merasa gini, Tuhan kok dia bisa, saya enggak? How come? Kok bisa ya? Gitu. Terus saya baca, dia bisa berdoa itu halaman folio itu bisa 2 lembar yang segede galban begitu, panjang sepanjang begini. Bolak-balik, Bu. Bolak-balik. Dan itu kalimatnya teratur dan itu sangat runut. Itu dengan bahasa yang sangat baik. Dan saya bilang kok dia bisa ya? How come? Dan itu yang membuat saya pertama kali itu simpatik mungkin ya. Right. Karena saya merasa bahwa ini adalah orang yang benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. And that time itu adalah waktu di mana saya minta itu dari Tuhan. I have to find a man yang lebih mencintai akhirnya aku tahu Tuhan diminta dari Tuhan daripada saya. Saya udah bilang itu dari awal. Wow. Jadi buat kalian yang lagi nonton, yaitu yang single-single, ini adalah contohan yang bagus ya sisters, gitu. Jatuh cinta itu jangan karena, bahkan ternyata nggak boleh harus jatuh cinta dengan karakter tanggung jawab, tapi harus jatuh cinta dengan spiritualitas dari si calon pasangan gitu ya. Itu kata Tiflo. Itu kata Betul kan? Loh, ini tuh kan Thank namanya you loh, side tipe note, spiritualitas side itu. note. Oh gitu Thank ya. you banget. Oke dah. Boleh Wow. dong. Ya kan? Kalau Sip. terus terang aja Pak John, yang bikin dikau kecantol apa? Saya jatuh cinta sama dia karena kami berantem hebat. Ini lucu sekali ya pendeta kita jatuh cinta sama Emang. istrinya karena berantem Tapi waktu itu loh. discuss satu hal dan terus berantem frontal, tapi sampai dia walk out ditinggalkan karena Udah dia kesel banget. udah kesal sama saya. Udah setelah itu ada teman kami yang lain pun melongo. Setelah dia pergi bilang, John kamu salah, kata teman-teman sahabat kita. Saya minta maaf ke Dame. Detik itu juga, tapi dia udah kabur, udah pergi ke kosannya. Tapi saya WA, sorry saya salah. Langsung dijawab, Tip. Enggak apa-apa, aku memaafkan. Wah itulah ya. Kenapa karakter mengampuni itu penting bagi saya? Karena dia nggak pernah mendapatkan Karena kami itu. tidak pernah, aku nggak pernah dapat pengampunan free dari orang. Karena hidupku itu selalu berkondisi gitu loh. Betul. Dari bukan papa mama nggak sayang sama aku tahu. Tetapi ekspektasi. Bahkan benar. kesalahan saya dihukum. For the first time dalam hidupku, Iya. aku total salah, langsung dimaafkan. Gimana aku nggak jatuh cinta? Bener sih terkewet. Habis itu aku doa sama Tuhan. Detik dia maafkan saya bilang ke Tuhan, ini akan jadi pasangan saya. Gila asik. Asik gitu ya. Padahal gue juga Karena gue akan melakukan kesalahan Padahal kita ribuan juga lagi, cuek aja dia gitu akan ya. maafin. I need 40 days untuk puasa untuk itu juga. Memutuskan itu. 40 hari berat banget ya berarti lu struggle-nya. Tapi side note lagi berarti dari Pak John. Buat brother yang masih single tapi lagi nonton parenting ya. Jangan susah berkata maaf kalau tahu kamu salah. Karena rewardnya besar. Mungkin kamu akan ketemu dengan pasangan kamu. Tepuk tangan Thank you. dulu dong. Wah ini Keren, emang keren. insight-nya MC kita luar biasa Iya loh, sayangnya. luar biasa loh. Kami nggak pernah sampai ke situ Iya loh. loh, keren sekali.
Tapi betul loh kalau orang-orang udah bilang ya love at first sight. Love apa you had me at hello. Berarti kalau Pak John you had me at it's okay. Ya. Iya, benar kan? Okay. Ya Totally ampun. true. It's true. Iya kan, ya ampun. Oke. Udah kebanyakan guyon kita Iya. ya. Ini durasi. Aku udah di dada-dada. Ya belum married, kita parenting. Belum ngomongin parenting loh ini. Parenting loh. Oke, Ini baru capcus pacaran. kita ngomong. Ini kan perbedaan, saya akan cepat sekali perbedaan. Lalu pasti loh namanya pernikahan, masa tahun pertama nggak banyak berantem, nggak mungkin ya? Kalau kita berantem sudah sebelumnya. Waktu Jadi dari pacaran sama tunangan itu gila. Itu kita udah berantamnya. habis-habisan di sana. Jadi pembimbing kita lah saksinya, ya, yang membantu hubungan kita itu udah mulai dari sampai jam 2 pagi tuh harus mengkonseling kita. Luar biasa emang mereka berdua itu. Sekali lagi kita diselamatkan Tuhan melalui komunitas keluarga rohani. Iya. Saya pribadi pacaran kita dibantu dalam hal itu. Bener sih. Nah itu ya, walaupun kita kan di jemaat kita sangat bersyukur kita ini komunitasnya ini benar-benar mendidik kita lah. Ya, benar. Sangat care dan mendidik kita dari cara apa namanya memiliki hubungan dengan pasangan, memiliki hubungan dengan anak gitu. Kita tuh banyak sekali kelas-kelas gitu. Mungkin yang kadang-kadang kayak kelas lagi gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya kan itu membantu. Nah, pertanyaannya, waktu punya anak nih, itu implementasinya gampang nggak? Atau ternyata kalian baru menyadari bahwa value-nya beda banget nih ternyata. Padahal udah diajarin. Iya kan? Itu kan kadang itu real banget loh. Walaupun pendeta pun saya percaya kalau baru nikah begitu punya anak tuh pasti kelihatan tuh akhirnya ya. Very true. Betul. Dan itu benar. Kalau saya bukan cuma gara-gara saya dapat parenting ya, maksudnya dapat banyak pelajaran. Saya sendiri belajar. Saya adalah guru. Saya early childhood teacher, saya juga kepala sekolah, saya punya ilmunya, saya tahu ilmu anak. Saya punya apa namanya yang perfect itu harusnya begini nih. Orang tua yang bagus tuh harusnya begini nih. Tapi begitu saya punya anak tiba-tiba ilmu itu hilang. Seperti insomnia, amnesia. Iya. Kurang. Saya pertama kali saya punya Kia itu saya ketakutan. I got so scared man. Aku takut sekali. Ini anakku gimana ya? Saya bahkan untuk imunisasi pertama aja saya nggak berani bawa dia keluar. Karena saya takut. Kalau ditanya takut apa? Gak tahu takut apa. Takut aja. Itu kena ke Kia. Kia itu sangat takut banyak hal. Dia takut. Jadi bahkan sampai ke kamar mandi pun saya taruh dia di stroller. Saya taruh di depan kamar mandi saya, di depan pintu kamar mandi dan saya mandi. Dan saya cepat-cepat mandi secepat-cepatnya. Terus saya liatin dia. Karena dia nggak bisa kalau nggak ada saya. Ini padahal di rumah nih, maksudnya at home. Saya sendirian karena pada waktu itu mungkin karena John itu juga lagi ada kerjaan jadi saya sendirian. Jadi saya sangat takut. Saya nggak punya mbak saya baru aja 1 minggu terus dia pergi keluar. Itu membuat saya sangat takut. Jadi saya merasa kayak I'm alone with my baby. Nggak ada ilmu yang kayak pokoknya gini, saya lupa saya punya komunitas, saya lupa ilmu bahwa ini Tuhan yang kasih, saya lupa bahwa anakku juga punya kemampuan ini, saya lupa. Saya lupa. Nah itulah yang dapat dari anak saya dan itu membuat Kia menjadi anak yang sangat ketakutan. Dia takut sekali mencoba hal baru, takut menjadi center of attention, dia takut banyak hal. Oke. Jadi kita lihat bersyukur tadi yang aku belajar waktu di awal pernikahan kami. Kebayang nggak anakku Kia itu umur 1 tahun lebih ya saya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Anak 1 tahun setengah dia nangis. Aku stres untuk bikin dia diam. Yang ada aku spank, aku disiplin. Kebayang nggak? Dia aja kata-kata saya aja dia belum tentu mengerti. Kesalahan dia belum mengerti. 1,5 tahun anak saya. Saya lakukan itu. Saya sudah mengerti waktu itu belajar kita dulu kan good enough parenting ya. Bahwa tidak harus seperti itu. Saya ilmunya itu ada di sini. Saya udah mengerti. Tetapi yang saya temukan adalah jika saya mengerti parenting, tetapi sebenarnya saya juga belum sehat. Masa lalu saya itu cara parenting yang saya alami dulu dari papa mama itu, itu saya juga lakukan ke Kia. Dan itu puncaknya waktu Kia umur 4 tahun ya sayangnya. Umur 4 tahun Kia bilang sama saya gini, Mama, oke nggak kalau papa diganti? Kia literally ngomong khusus ke mama. Papa mau dibalikin loh. Maksudnya bang, iya ganti aja papanya. Papa marah-marah terus. Ganti Pertalite. Ganti. So karena saya sudah jauh lebih tenang ya dengan Kia umur segitu. Terus saya ngomong sama dia, saya cuma bilang 4 tahun. Kamu harus ambil ini dengan serius. Karena dia bilang kau diganti.
Kia itu tidak pernah, karena kami selalu ngomong itu deep ya. Maksudnya saya biasa bicara ngobrol dengan Kia. Dan kalau Kia ngomong kayak gitu, it means dia memang sangat, dia tahu itu dia memang sangat serius dengan itu. Terus saya bilang sama dia, you better do something with it. Lakukan sesuatu sebelum dia nanti benar-benar kok minta diganti. Itu niatnya dia kayaknya juga ada sedikit. Dan Dame, aku bersyukur ya, Dame kasih tahu itu ke saya. Masa lalu berarti ada proses parenting, sebenarnya adalah proses menyehatkan kita di satu sisi sambil menyehatkan anak kita. Tapi benar. Tidak bisa juga ditunggu kita sehat dulu baru anak kita atau harus jalan berbarengan. Itulah sekarang sebenarnya tantangan terbesar kita dalam parenting. Waktu Dame lakukan itu, saya harus mengubah diri saya. Saya harus tahu teorinya harus main dengan anak membangun koneksi. Tapi saya kan nggak punya pengalaman main dengan papa saya. Betul. Di umur 4 tahun, saya harus belajar bagaimana bermain dengan anak. Bermain dengan anak 4 tahun. Hanya bermain loh, Tiff. Karena tujuan connect. Dan tujuan biar dia tidak takut sama saya, nyaman sama papanya dan secure sama papanya. Saya ambil keputusan dan saya ubah jadwal pelayanan saya semua. Dan saya buat jadwal buat Kia. Pelayanan nggak bisa diabaikan juga. Saya buat jadwal dan saya tiap hari main sama dia. Dan bayangkan 4 tahun dia udah bisa sebut ketakutan. Saya dulu 5 tahun juga udah takut, tapi saya kan nggak bisa keluarkan. Sebenarnya udah baik dikit lah parenting kita, udah naik kelas dikit. At least anak kita udah berani ngomong ke mamanya. Kalau aku dulu ngomong dihabisin kan. Nah, tapi bagi saya sekarang lah, berarti ini saatnya saya berubah. Menjadi papa yang bermain. Dan saya ambil tantangan itu tiap hari. Dan konfirmasinya itu umur berapa dia? Dia sekitar umur 6 apa 7 tahun ya. Jadi di sekolah minggu waktu ditanya siapakah tokoh idolamu, dan Kia satu-satunya anak yang bilang bahwa tokoh idolanya adalah papanya. Dan anak-anak lain bilang mama. Selama anak lain bilang mama, dia bilang 2 tahun setengah. Hebat. Untuk satu kesalahan yang saya lakukan. Tapi aku appreciate banget loh kalau cerita dari pengalaman pribadi ya. Kan kita kan real, we're only human. Even though mau pelayan apa, kita pasti akan menjalani hal-hal yang yaitu berhubungan dengan masa lalu, gitu ya. Apalagi hal-hal yang memang kita belum experience sebelumnya seperti parenting gitu ya. Tapi aku mau appreciate sekali lagi karena aku pribadi melihat kalian berdua itu bukan tipe orang yang halu ya. Maksudnya gini, ada loh orang-orang yang secara udah punya anak merasa oke. Jadi kalau dikasih tahu begitu dia bilang kayak, "Hah? Ya anak aja yang lebay," gitu mungkin ya. Iya bisa. Iya, ada yang atau misalnya anaknya nanti akan bilang, "Iya, aku takut sama papa." Hah? Ya kasih tahu dong, kan aku maksudnya nggak jahat gini, makin gitu-gitu. Jadi berantem lagi sama mamahnya gitu itu kan. ketika sehatannya kita, Tiff. Benar. Part of us gitu loh, bukan anak. Betul, dan itu makanya saya appreciate gitu. Karena kalian berdua kayaknya mengambil ini dengan sangat rendah hati gitu ya. Dan memang dengan sikap yang mau memperbaiki. I think itu memang kita sebagai orang Kristen yang mau ikut Tuhan, ikut Yesus itu harus punya modal itu ya, bahwa kita ini mau loh, mau belajar, mau berubah gitu ya, dari cara lama kita gitu. Satu hal juga kan tips sebenarnya, apa yang Tuhan taruh dulu rasa sakit di saya waktu saya anak, sebenarnya ini satu kekuatan, satu ilmu, satu pengalaman. At least saya nggak mau anak saya ngalamin hal yang sama, karena saya tahu sakitnya di sana kan sekarang. Sekarang saya papanya gitu loh, itu akan membantu saya untuk lihat anak saya. Kalau saya punya sikap itu aja, sekecil itu ya. Karena kita memang tahu sakitnya ketika nggak punya hubungan dengan papa mama. Berarti sekarang jangan itu diwariskan, warisan yang lain gitu loh. Iyalah, kasih kewarisan yang lebih bagus ya. Benar-benar. Sekarang anak-anak umur berapa nih? Satu 11, yang satunya 9. Si Kia 11 tahun. Yang kecil Deo 9 tahun. Oke, kita sebentar lagi mau main games dulu. Jangan kemana-mana. Ya. We will see you guys part 2. Oke, sebelum kita ngomongin lebih serius lagi mengenai parenting ya, kita mau main dulu nih. Di sini boleh diambil ya, ada 2 card. Yes. Nih. Oke, one for him. Yes, one for him. Aku akan menanyakan kalian beberapa random question. Cukup diangkat sesuai dengan jawabannya aja. Apakah itu Dame atau John? Ya, oke. Siap. Oke, kalau yang jelek-jelek yang ini.
Yang bagus-bagus yang ini kan? Ini udah mulai ada ini ya sedikit. Ini main game atau rekonsiliasi? Atau kan ada konseling berikutnya. Tolong Digital Ministry siap untuk konseling mereka. Gue singgah. Oke, siap ya. Tapi kalau nanti berantem, gue pulang. Tidak ditanggung ya? Iya. Oke, gue pertanyaan pertama. Siapa di antara kalian berdua yang lebih sering ngomel? Oh, terjadi unification dari pertanyaan pertama. Makasih loh untuk humilitasnya. Tapi sebenarnya saya udah gak ngomel lagi sih. Oh gitu? Karena ngomel gak ada gunanya juga, capek. Nggak didengar ya? Gak didengerin dan mereka ketawa-ketawa. Saya kesel sendiri, jadi saya mendingan saya diam saja. Jadi itu salah kami sebenarnya. Dia gak akan ngomel kalau kami dengerin. Ih Pak John, kamu tuh idaman banget sih. Walaupun istrinya yang ngomel, tetap itu salah saya. Suami-suami, hey, belajar. Langsung gitu loh, nggak boleh ya. Aku nggak boleh gitu juga. Pesan sponsor gitu loh. Kan kalau dia ngomong langsung kami suamiku dengerin tapi kan. pendengar yang baik loh, beneran. Oke. Sampai kadang-kadang aku nggak tahu dia tuh lagi dengerin atau dia pura-pura mati. Gue juga nggak tahu. Oke, pertanyaan kedua. Ya kan? Pertanyaan kedua, siapa yang lebih baper dan bucin? Baper dan bucin. Kok bingung sih tuh? Kalau yang dia terus loh, konsisten mengakui. Dika bingung. Coba. Saya nggak bucin. Coba pertanggungjawabkan jawaban kamu. Sini bucin. Sini baper memang. Bawa perasaan. Oh. Kalau yang sini nggak mikir. Nah, kalau yang sini dia nggak mau mikirin, ngapain dibawa masuk perasaan? Tapi yang ini bucin. Oh. Jelas. Itu Kalau menurut Bapak? beliau. Itu menurut beliau. Terus yang sana mulai baper. Kok gue nggak divalidasi? Mulai. Berarti bos dia dong. Aku, Iya, ternyata aku udah ya. sehat, aku udah sehat. Udah sehat. Karena intinya jujur, aku jujur dengan cintaku dan jujur dengan perasaanku. Gitu ya. Pak, seberapa bucin Anda? Dari skala 1 sampai 10 gitu. 1 tuh biasa aja, 10 tuh yang ya ampun dame cuman 3 detik nggak di depan mata aku langsung sesak napas. Nah kayak gitu. Coba. Mungkin mirip Tuhan kali ya. Aku Tuhan yang cemburu. Aku suami yang cemburu. Oh, kamu cemburuan. Enggak, aku bukan itu. Aku dulu waktu kami menikah itu, kami tidak ada yang namanya chemistry, itu kita nggak punya. Tapi hari ini aku punya. Aku makin kadang-kadang marah sama diriku. Kenapa? Makin lama makin kesini aku nggak bisa hidup tanpa dia. Oh ternyata aku makin cinta gitu ya. Separuh nafas. Oh separuh. Oke, aku jadi bawaannya mau nyanyi loh langsung. Aduh, Ada mic nggak di bisa depan loh. Iya, Pak. Jangan kayak gini Pak. Nanti aku diabetes. No, terlalu manis kamu. Tapi nggak So apa-apa. sweet ya. Love, ya kan. Yang penting. Brothers, belajar. Oh, kok gitu lagi? Enggak, sisters kita belajar juga. Lanjut, ini sekarang tentang anak-anak ya. Karena anak udah gede nih. Ya. Siapa sih yang lebih sering jadi tempat curhat anak-anak? Nah ini terus ini dua-duanya nggak unified lagi, dua-duanya enggak anak-anaknya berarti curhat kepada kedua belah pihak gitu maksudnya. Yes. Oh wow, kita Karena- kasih tepuk tangan dong kalau gitu, ini orang tua. tergantung hal apa. Iya. Tergantung hal apa. Iya. Ada hal tertentu yang mereka lebih secure sama saya. Iya. Contoh kalau kita bicara bola apa semua itu mereka curhat ke saya. Kalau hal-hal yang lain mungkin lebih ke damai. Ya, mungkin kayak misalnya apa yang terjadi di sekolah, tapi kadang juga ke papanya ya, karena jemput di sekolah, nanti dia akan cerita. So I think untuk Kia dan Deo itu nggak masalah ya untuk siapa, untuk papa, untuk mama, for them kita ngomong aja. Karena orang tuanya satu ya, dua Karena menjadi dari satu. kecil juga, Tiff, kita Dibiasain. biasakan anak kita cowok dua-duanya. Kita selalu bilang, cowok itu menangis nggak apa-apa. Yesus menangis, cowok itu nggak apa-apa mengungkapkan satu Perasaannya. perasaannya.
karena itu akan lebih membantu kamu sehat secara emosi. Jadi kita biasakan dari kecil. Ya, Wow. benar. Jadi kadang-kadang terlalu dramatik, kadang-kadang kayak mamanya drama queen. Oh, anak saya kadang-kadang bisa begitu. sedikit demi sedikit pengakuan mulai keluar ya. Oke. Ini kan bagian game kan, hanya game. Ya, game aja tuh deep loh. Ya, ini versi istrimu bohongnya. ini. Oh, enggak. Ini serius. Oke. Saya mau nanya juga nih, sebagai pendeta nih ya, siapa sih yang ngajarin anak pertama kali berdoa? Gitu. Yang pertama kali dong, kok dibolak-balik? Well, kalau Karena kami punya namanya Family Devo Time. Iya. Di situ kami mengajarkan mereka segala hal, bukan hanya doa, tapi value. kalau anak dari bayi ya, kalau dari bayi juga kan dia juga ngajarin doa. Jadi kalau tanya siapa yang pertama, kayaknya susah sekali nge-trace-nya ya. Saya dari bayi Kia itu kita udah ajak jalan di troli itu, kita sambil jalan itu kita udah doa. Ganti-gantian Kita doa. Kadang-kadang dia pergi kemana ya dia doa dengan Kia. So sama Deo juga. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama, so hard ya, both lah. Bisa bersamaan, bisa kadang-kadang sendiri, bisa mungkin pada saat yang bersamaan itu dia sendiri, saya sendiri gitu. So Karena yang kami percaya juga mengajar dia doa adalah yang terbaik. Iya. Dia melihat kami orang Berdoa. tuanya suka berdoa. Ya. Itu mau kami lebih mengajar daripada verbal ya. Wow, oke, kita gamenya udah selesai dulu nih, karena gue udah mulai mau bertanya-tanya lagi nih ya. Siap. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Thank you so much loh. Ini fun ini Iya, fun iya, tapi iya. membuat saya jadi pengen tanya lagi nih ya. Ya. Kalau tadi dari games ini kelihatan banget ya bagaimana memang parenting itu harus dilakukan kedua belah pihak. Yes. Yep. Ya, nggak bisa kalau mama aja. Ya. Yap. Karena kan apalagi nggak ngerti ya, saya nggak tahu mulainya dari mana, tapi ada pengertian bahwa ayah memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah saja. Yap. Sedangkan ibu yang harus mendidik di dalam rumah, yang harus memastikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, bahkan kesehatan secara akademis. Kesuksesan dalam akademis pun mama yang pegang ya, biasa. harus pusing ngurusin, belum lagi nanti banyak hal lah. Tapi kan kalau tadi mendengar gitu kan seneng ya, ternyata harus dilakukan bersamaan. Tapi yang menarik tadi ngomongin soal dari kecil kalian berdua berdoa bersama, menanamkan value. I wonder, kan I'm sure maksudnya kita semua di sini ya udah diajarin ya bahwa mendidik anak itu nggak bisa yang mana duluan, harus secara kesatuan gitu, secara holistik ya kan, dari segi emosi, spiritual, sebenarnya mana sih yang harus, maksudnya gini, 5 memang benar-benar harus dididik, tapi which one comes first? Ya, kalau keyakinan kami dasar parenting kita dulu ya sayangnya. Pertama kalau kita bicara parenting, kita harus tarik mundur sedikit. Pernikahan ini buat apa sih? Pernikahan ini kan salah satu tujuannya yang dibuat Tuhan di Alkitabnya kita. Di Maleakhi dikatakan keturunan ilahi. Salah satu tujuan pernikahan, menghasilkan anak yang punya keturunan ilahi, anak kita. Berarti di dalam perannya untuk keturunan ilahi, kita lihat kepada Yesus. Yesus sudah pasti ilahi, orang dia Tuhan turun ke dunia udah ilahi gitu loh. Tetapi lihat loh perkembangannya, tumbuh kembangnya tetap diserahkan di dalam pengasuhan Yusuf Maria loh. Itu ada di Lukas 2, 51-52. Ia bertumbuh dalam asuhan ibunya, bertambah besarnya itu physically, bertambah juga hikmatnya, dan dia makin dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Artinya pertumbuhannya Yesus secara holistik juga diserahkan kepada peran dari orang tua, papa mama. Nggak dibuat langsung dia bertumbuh begitu saja. Itu keyakinan kami berdua dengan damai. Bahkan Tuhan sendiri berikan juga panduan prinsip-prinsip mendidik anak. Salah satu prinsip sederhana di Amsal kan, didik anak menurut jalan yang patut baginya. Yang patut bagi anak loh, bukan bagi kami. Selama ini kan yang kami berdua ini bertumbuh, kadang-kadang memang baik tujuan orang tua, tapi lebih kepada itu purpose dari orang tua buat anaknya. Benar. Kau harus kayak dia tadi, kau masuk di UI loh. Kalau saya dulu sebenarnya tujuan papa saya jadi tentara.
Saya nggak mau itu. Ya ada hal-hal kayak gitu. Kemudian dikatakan juga di Efesus 6 itu ya tempat ya dikatakan didiklah anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, bukan dalam ajaran dan nasihat papa mama loh. Berarti kami harus, kalau kita buat yang dua prinsip itu saja, sama tentang Tuhan, berarti kami harus satu di dalam Tuhan. Tadi tujuannya keturunan ilahi. Sekarang juga prinsipnya Tuhan. Berarti kalau saya sama Damai nggak bisa satu dalam Tuhan, satu tarik ke dunia, satu ke Tuhan, susah. Itu bagaimana anak kita? Bagaimana anak kita? Bingung kan? Dan mungkin ada juga pertumbuhan yang perlu secara holistik, yang mungkin Damai lebih ini tepat menjelaskan, di mana butuh peran di dalam semua itu dari papa dan mama. Iya, maksudnya kayak kan kita udah satu dulu nih. Nah, yang setelah kita berdua bersatu, kita tahu bahwa ini loh yang kita mau didik itu adalah seperti ini. Yang kita tahu, karena Tuhan maunya ini. Nah, waktu kita lihat tentang Yesus, saya itu sebagai orang yang memang punya ilmunya ya, maksudnya saya juga belajar dulu tentang perkembangan anak, dan saya merasa itu sangat penting sekali untuk semua orang tahu tentang perkembangan anak secara umum. Itu membuat saya sangat amazed ya, ternyata Yesus itu di Alkitab sendiri pun udah dikasih tahu bahwa perkembangan anak itu harus holistik, harus semua. Itu waktu Amsal katakan didiklah anak sesuai dengan jalannya. Nya itu kan dia anak itu. Jadi berarti ada perkembangan fisiknya anak, perkembangan sosialnya anak, perkembangan bahasanya dia, perkembangan spiritualnya dia, emosinya dia. Itu yang perkembangannya itu, gitu loh. Jadi nggak bisa satu. Makanya Yesus itu disukai, dia mendapatkan, dia disukai semua orang, tapi dia juga semakin dekat kepada dikasih sama Tuhan. Ya, jadi saya merasa kayak, apa yang saya dapatkan ilmunya saya ambil, saya belajar berapa tahun di Alkitab itu udah ada dan itu memang benar. Jadi kami percaya ada lagi nih, kalau Yesus saja begitu, masa anak kami enggak? Masa kami cuma melatihkan satu sisi saja? Yesus saja diperhatikan semuanya. Ketika semuanya diperhatikan, Yesus tumbuh karena disukai sama semua orang. Pasti karena sosialnya bagus, emosinya bagus. Kayak gitu. Berarti kenapa dia disukain juga oleh Bapak? Ya karena spiritualnya bagus. Dari mana dia diajarin? Pasti diajarin oleh Yusuf dan Maria. Orang dia jadi tukang kayu. Berarti kan fisiknya dia juga bagus. Language-nya, bahasanya juga bagus. Intelektualnya pasti harus bagus. So itu yang membuat kami itu yakin bahwa anak itu harus berkembang itu semuanya harus diperhatikan. Semuanya. Dan saya juga percaya kalau satu kena, satu ini terganggu, 4 yang lain akan terganggu. Betul. Kalau ini nggak bisa terpisah. Ini semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi sama seperti pertumbuhan tanaman lah ya, gitu. Nggak bisa cuma diairin terus, tapi nggak kena matahari. Mungkin kayak gitu ya. Benar. Harus diberi pupuk yang benar. Cara mau mengairinya pun mungkin tanaman yang satu dengan jenis yang lain itu berbeda. Ada yang diairin setiap hari, ada yang berapa hari sekali. Wah, kita berarti harus mengenal setiap anak secara individual juga ya. Betul. Ya, betul sekali. Karena kalau perkembangan anak itu kan ada umur-umurnya ya. Jadi anakmu umur 1 atau umur 0 sampai 1 tahun itu ada perkembangannya. 1 sampai 2 tahun itu ada perkembangannya. Jadi jangan expect anak tapi nggak sesuai dengan perkembangan umurnya juga. Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa orang tua itu harus tahu perkembangan anaknya dan harus kenal anaknya. Betul. Nanti kalau tahu, nanti kadang-kadang karena nggak tahu perkembangan anak, ekspektasi jadi lebih tinggi. Tapi kadang-kadang karena nggak tahu juga, jadi ekspektasi lebih rendah. Nah itu kan nggak bagus buat anak. Benar. Jadi itu benar-benar harus tahu perkembangan anak dan kenal anaknya. Nah, ada tips nggak untuk mengenal anaknya? Well, kami selalu percaya kalau mengenal anak, saya kan guru ya. Kalau saya sangat suka dengan observasi. Jadi anak saya itu saya selalu observe, saya selalu perhatikan. Bukan saya plototin anak saya, nggak gitu. Ini mungkin kan buat yang guru ya. Bukan yang jadi tips-tips yang ringan, tapi yang perhatikan aja gini. Kalau dia lagi punya masalah, kalau anakmu lagi berantem, apa yang dia lakukan? Dia pukul kah? Misalkan kalau dia pukul berarti dia belum bisa secara verbally menyelesaikan masalah. Anak-anak itu kalau sampai umur 2 tahun dia gitu ya, atau dia ringan sekali ya. Kita jangan bilang betul. Kamu ya gede-gede nanti mau jadi tukang pukul ya gitu ya. Karena pasti kamu begini. Ada yang kayak gitu, anaknya
dia bilang karena anaknya selalu panggil dia pulang kerja, ya ini anak saya nanti sangat demanding, attached atau entitled. Excuse me, anakku baru 1,5 tahun, Je. Sudah dikasih merek ya, brand, sudah dilabel anak-anaknya. Gampang, 1,5 tahun itu kan masih attached sekali. Jadi bukan kamu harus tahu perkembangan anak dulu, baru lihat anakmu. Lihat anakmu, oke, perkembangan anaknya begini, ini anaknya saya. Lihat bagaimana kalau dia happy. Ya. Lihat bagaimana kalau dia lagi mengungkapkan rasa sayangnya. Kalau dekat dengan kamu gimana? Kalau ketemu sama orang lain gimana? Kalau dia lagi fokusnya berapa lama? Kalau dia lagi membaca berapa lama dia tahan? Atau kalau baca buku atau apa ada sesuatu yang bisa membuat dia tahan nggak? Berapa lama? Itu yang saya lihat. Saya harus perhatikan dia dengan berbagai situasi. Bukan cuma bersama dengan saya. Tapi kalau dia main sama teman, saya suka perhatiin. Ya bukan saya prototin. Social skill-nya gitu juga ya. Yes. Dan yang kedua, cara kami berdua itu adalah kami pinjem mata orang. Jadi saya suka titipin anak saya kemana. Sekolah minggu lah. Itu ada dua ya. Ada dua. Satu sekalian saya bisa jalan kemana-mana saya titipin anak. Yang kedua, biar ngedate. Jangan lupa ngedate mama papa. Dan itu bagus untuk pinjam Jangan mata mengenal orang. anak nggak mengenal pasangan. Oh iya. Karena kuncinya tetap harus mengenal pasangan sehingga bersatu lalu satu mendidik anak. Cocok Pak John ya. Pesan tersampaikan. Jadi dengan pulang dari sini lo ngedate ya tolong. jemput anak kayau. Jadi kalau kita itu lebih banyak kalau tanya orang lain. Kadang-kadang mata orang lain itu lebih bagus ya. Karena kadang-kadang dia kasih tahu kita. Jadi saya suka anak-anak main sama anaknya di mana nginep gitu saya akan tanya, so how's Kia and Deo? Iya betul. Terus dari sekolah minggu, guru itu saya kasih kebebasan penuh untuk bisa mendisiplin anak saya. Dan kasih tahu kami. Ya, kasih tahu kami apa yang anak saya itu lakukan dan apa yang dia harus berubah. Ya, hal lain mengenal anak juga adalah sebenarnya ada cara yang sangat fun, bermain. Yes, very true. Karena waktu bermain dengan anak itu kan ekspresi keluar naturalnya mereka ya. Kayak saya sama anak saya kalau lagi main bola, itu kan perkembangan fisiknya juga ya. Lagi main bola, nggak mungkin mamanya ngajak dia main bola. Karena kalau mamanya main bola, anaknya jatuh, dia bilang nanti rinso mahal, sabunnya gimana, kotor jangan, kan nggak jadi tuh. Tapi kalau kami kotor aja dulu, main lumpur apa semua. Tapi dari situ anak udah mulai dia mulai cerita banyak hal, cerita banyak hal. Kita tahu minatnya apa. Kayak kami anak kami berbeda, yang satu sangat suka olahraga, yang satu enggak. Tapi kan sebenarnya dua-dua olahraga kebutuhannya. Tapi ada cara memotivasi untuk dia bisa olahraga. Anak saya yang kedua suka dance. Jadi saya harus bisa dance juga. Wah, iya kan? Dangdut makanya. Dan dia suka tinju. Jadi ada hal-hal yang kita memang dengan begitu dia bisa cerita ke kita. Karena selalu kita percaya apa yang mereka katakan itu suara kejujurannya mereka. Benar. Ya, apalagi kalau masih di bawah 12 tahun ya. Yes. Itu tidak boleh disia-siakan ya. Momen-momen itu nggak boleh disia-siakan memang. Bukan kita aja maunya kita gitu. Artinya dengan bermain kita bisa masuk ke dunianya mereka. Benar. Itu hal yang paling gampang sebenarnya. Tapi investasinya waktu. Iya, betul. Dan kadang-kadang jangan kayak gini loh, kayak oke, kita harus set time. Set ya, tanggal segini, jam segini baru dating ya sama papa ya, sama mama ya. You know, every time jangan dibikin kaku ya. Anak-anak itu jangan dibuat kaku gitu loh. Kayak harus begini, harus begitu. Saya take time every time. Kamu mau kapan aja. Saya bisa duduk di situ sambil saya masak, dia duduk di situ, dia bilang mama, apa ya? Oh, Kia waktu itu saya lagi ini karena memang udah biasa terbuka ya. Dia bisa datang sama saya dan dia bilang, "Mama, kayaknya kamu lebih sayang sama Deo daripada sama saya." Man, I'm like, saya bilang, "Bang, dua-dua dari perut mama." Mulai kan drama queen, right? Aduh. Tapi itu di depan anaknya gitu. Kamu datang enggak dong? Di sini aja dong. Bang, pengen nasi kayak gitu. Bang kan, saya cuma bilang thank you for your abang mau cerita. Tapi apa yang membuat abang melihat mama kayak gitu? Dan anak saya bisa bilang karena mama kalau sama Deo lembut sekali dan sabar. Kalau sama Kia ketus. Mak, berubahlah mama. Oh iya. Truth hurts sometimes, sis. Yes. Aku bilang, bang, dua-duanya dari perut mama.
9 bulan kan nggak mungkin kan ya. Jadi kayak I'm so sorry. Tapi kemungkinan bisa juga terjadi ya. Memang sama anak pertama itu lebih Tinggi banyak ekspektasi. Iya ya. Responsibility. Itu Balik yang memang lagi, harus bagaimana hati-hati. dulu kita dibesarkan kan memang paradigma orang tua kita kan memang begitu. Iya. Kau anak paling besar, mengalah. Iya. Kau anak paling besar, jaga adekmu. Iya. Padahal adeknya biang kerok. Kan Iya, kadang-kadang begitu kan. betul. Jadi kadang-kadang bisa begitu. Benar. Nah Kita itu yang harus memang kita mengerti. juga harus sadarin ya. Iya. Tapi Pak, sama Bu Dame, aku juga mau tanya ya. Ini kan dari tadi kita ngomongin bagaimana orang tua harus bersatu gitu ya, dan dua-dua itu harus mengenal anaknya gitu ya. Iya. Tapi saya juga jadi kepengen, mungkin kalian bisa share juga ya. Mengenal peran masing-masing itu kan saya rasa juga sangat penting ya. Seperti yang tadi bilang, banyak sekali papa-papa yang akhirnya melihat menghabiskan waktu untuk anak, dengan anak itu beban, makanya mereka sampai bikin jadwal, ngeplan sama anak gitu ya. Kadang-kadang kayak, aduh papa tuh sibuk banget, papa tuh bisanya minggu depan. Akhirnya anak ya mendapatkan, ya mohon maaf ya, truth hurts sometimes. Tapi anak kadang-kadang mendapatkan sisa-sisa waktu ayahnya. Sedangkan itu kan sebenarnya nggak boleh, Pak. Cuman gimana gitu, peran-peran, jadi gini, peran yang spesifik yang harus sebenarnya dijalankan bapak, ibu, itu boleh lebih di-elaborate nggak? Thank you, Tiff. Ini kan kadang-kadang kita hari ini orang tua nggak tahu. Salah satu masalah terbesar kita kan kita nggak ada dilatih. Mana sih parenting yang benar? Benar. Peran papa apa sih? Saya nggak pernah ragu papa mencintai anaknya. Nggak ragu saya. Papa saya pun mencintai saya. Tapi dia mungkin nggak tahu perannya apa. Karena memang nggak pernah diajar. Dan cuma tahu perannya yaitu cari tulang, duit, cari uang, sekolahin anak gitu kan. Betul, itu aja kan. Nah, jadi kita belajar, itu pentingnya memang kita belajar. Kita selalu percaya, di Maliaki kenapa Tuhan benci dengan perceraian? Karena itu sebenarnya hubungannya dengan anak. Apa yang dikehendaki kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Kalau bercerai berarti hilang peran. Antara anak sama mama, papa nggak ada. Atau ya kan, makanya Tuhan bilang, gitu ya? aku membenci perceraian. Konteksnya lah, karena ini perceraian tidak akan, itu sulit menghasilkan anak keturunan ilahi. Artinya sulit itu bukan nggak bisa ya. Sulit yang harusnya dia udah bisa keturunan ilahi ketika di rumah. Sekarang bisa nggak keturunan ilahi? Ya bisa, kayak kita lah. Kita kembali, kita mengenal Tuhan ini. Saya sendiri lihat, kami belajar ya, papa itu dia kecenderungan perannya apa? Dia berbicara lebih kepada kompetensi. Hal-hal tentang yang bersifat kompetensi, bersifat wawasan, adventure gitu loh. Yang bersifat juga penegasan figur laki-laki, itu penting. Bukan kita artinya ada aliran gender, bukan gitu maksudnya. Kalau anak saya cewek kan cewek, tapi anak cewek juga perlu lihat. Ini laki-laki. Saya menegaskan ini laki-laki. Dan itu bagi laki-laki, ya ini laki-laki. Bagaimana kita tadi contoh kayak kita ambil kayak ngajar renang. Jarang lo berhasil ibu yang ngajarin anak berenang. Tapi itu paling bagus saya daripada Dame. Kenapa? Kalau Dame bilang dia mau jatuh, ya anakku jatuh, jangan. Kapan jadinya berenang? Kalau kita enggak kan dia udah megap pun, ayo coba lagi, bisa lagi. Contoh kecil juga tentang iman. Itu laki loh. Karena pandangan dia tentang Tuhan berdasarkan dengan papa. Sering nggak dulu kita lihat anak-anak, kita taruh di tempat tinggi, lompat, papa yang tangkap ya. Itu kan iman. Waktu dia melompat itu, kita kayak adrenalin kan, dia trust papanya. Itu kebawa loh kepada imannya. Walaupun mamanya mungkin binaragawan, jarang ibu-ibu bilang lompat. Binaragawati. Jarang lompat gitu, nggak ada. Kayak gue, baru siapa yang kuat gendong baru siapa galon yang loh. biasa lempar anak ke atas. Lempar anak ke atas kan. Tangkap. Dia kan ketawa-ketawa kan. Kita mungkin lihat itu sepele ya. Tetapi itu adalah kenangan baik bagi anak seumur hidup. Aku nggak punya itu sama papaku, Tip. Nggak punya itu. But I'm glad you have that with your son. Tapi aku ingin itu punya sama anakku. Yes. Ya kan? Kita lihat kecil, tidak ada yang kecil. Kenapa? Masalah terbesar dalam parenting. Tadi Daimo udah jelaskan, di setiap fase umur ada tumbuh kembangnya yang tidak bisa diulang. Kalau udah lewat, kamu nggak bisa rapel ulang. Lewat ya lewat. Jadi
bagi aku ingin selalu ada di sana sebagai papa di setiap perkembangannya. Nggak perlu jadi papa yang sempurna ya. Iya. Tapi itu peranku. Kita berbicara mengambil keputusan, leadership. Iya. Itu papa mengambil resiko. Ya. Iya kan? Iya. Kita ngambil bermain tim, kompetisi itu kita. Itu. Bagaimana dengan disiplin anak? Kalau disiplin Goes both way. adalah begini, itu harus dua-duanya. Karena Kenapa kan saya banyak bilang? loh kita lihat ya, peran ayah akhirnya apa? Bapak lebih fun. Jadi gini, jadi Iya. sepertinya itu good cop bad cop ya. Nah. Dan kadang-kadang saya Iya. dengar banyak sekali ya. Jadi mama-mama itu jadinya kesel sendiri karena kayak, iya, gue udah ngurusin anak ini gitu ya. Ini kan Betul, real betul. aja ya gitu. Betul. Jadinya udah capek apa segala macam. The mom doesn't get nggak mendapatkan waktu untuk main. iya. Yang main Iya, semua betul. bapaknya. Iya. Jadi Betul. the credit semuanya goes to papa gitu kan. Iya. Nah, sedangkan gimana tuh? Harusnya yang disiplin, how? Iya. Kalau disiplin we goes both way. Karena kalau mama itu sendiri perannya cukup berat ya. Karena kan kalau mama itu kan dia security ya. Rasa Iya. aman. Dia harus jadi tempat curhat yang paling asik. Temen paling gaul. Iya. Jadi dia harus bisa Comfort. seperti itu. Safety blanket Ya, dia harus mama itu. safety. Memang dia harus lihat bahwa mama itu tempat amannya saya gitu. Dan dia juga jelaskan figur seorang wanita ya. Apalagi anakku laki-laki ya. John Iya. selalu bilang, kamu tuh harus menjadi standarnya mereka untuk mereka mencari wanita nanti. Jadi mereka lihat Wanita bahwa terbaik aku ada di mau- rumah sejak kecil. Aku mau kayak mama, standarnya itu seperti itu. Iya. Aku bilang, Damai cuma ada satu. Excuse me, gitu dong. ya gitu deh. Damai nggak bisa diklon. Iya, gitu. mohon maaf gitu ya. Tapi yang aku merasa bukan berarti kalau kamu menjadi like safety atau kamu nyaman ya, bukan berarti nggak bisa disiplin. Ya. Disiplin itu kan you see something, itu kan mendisiplin, like membantu anak untuk Yeah. mereka melakukan hal yang benarnya, Iya. yang baiknya. Yeah. Ya, jadi itu goes both way. Ya, jadi saya merasa gini loh, kalau fun, bapaknya fun, saya juga fun. Ya. Coba dia funnya dia beda. Funnya papa beda. My Pasti, kind of pasti. fun is beda. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya belajar dan semuanya. I have to make it fun. Nah, kalau anak-anakku dengan aku itu funnya mereka adalah mama give me the schedule. Mereka udah tahu mamanya itu mama penuh schedule. Jadi mereka Karena udah mamanya tahu, tuh kan, sebenarnya pelupa, makanya bikin Exactly. catatan. Jadi pakai sudah schedule mereka udah tahu. Mereka nggak perlu tahu. Jadi mereka udah dapat standar, udah dapat ini nih karena anak saya dari Iya, kecil iya. udah gitu ya. Jadi kayak udah tahu kayak, oke mama I have to do this. Jadi dalam satu hari ini Iya. apa yang aku harus lakukan? Ini ya. Kayaknya misalnya dia terlambat kumonnya, dia nggak kelar. Kumon Iya. tuh gara-gara dia yang mau ya. Kalau misalnya itu ya. Iya. Jadi kalau dia terlambat, aku bilang bang, kamu pikirkan sendiri bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini. Oke mama, setelah saya hitung berarti saya harus kerjakan 3 sehari supaya saya bisa kejar. Oke fine, be responsible with it. Nah tapi Yeah. kan saya nggak bang Yeah. udah belum, bang udah belum, Iya. bang udah kan itu enggak. Tapi kayak take your time. Tapi kalau enggak ya kita duduk. Tadi kan katanya mau Iya. selesaikan. So Disiplin apakah itu berarti nggak usah galak ya. Ya itu yang pertama ya. Ya. iya, Disiplin nggak itu perlu kadang-kadang galak. kita aja yang membuat diri kita susah ya. Karena kan harus on schedule dalam pikiran orang mama ya terutama. Tapi ternyata schedule itu sebenarnya untuk ngajarin mereka Exactly. Untuk mereka bertanggung disiplin jawab. sendiri sebenarnya grow Yes. di kedisiplinan mereka sendiri terhadap waktu, Iya. terhadap tanggung jawab. Benar. Nice. Kayak pagi itu adalah Iya. jadwalnya dia olahraga kalau hari Sabtu Minggu. Iya. Tapi di hari biasa karena kita kan sekolahnya jauh jadi kita nggak Iya. bisa olahraga. Tapi olahraga sore. Kia itu udah tahu kalau sore karena dia juga mau ceritanya dia lagi pengen menguruskan badannya. Iya. Jadi dia harus sit up, dia harus crunch, dia harus ini. Papanya ajarin caranya. Kalau saya mohon maaf ya saya ngopi aja. Jadi itu urusannya ke papanya. Iya. Jadi papanya udah kasih tahu nih kayak gini. Nanti dia badannya kan sakit. Kalau saya aduh badannya sakit-sakit. Mendingan besok gak usah olahraga lagi. Tapi saya akan diam. Karena itu sudah ada di dalam schedule mereka. So John akan bilang nggak apa-apa. Memang badannya akan hancur dulu. Kalau mau olahraga, biar badannya terbiasa. Oke, itu saya diem. Jadi kita udah ada satu dulu nih untuk mendisiplinkannya. Jadi jangan ke mama beda, ke papa beda. Kan mereka gitu good cup, bad cup ya. Iya. Iya. Kalau gini ke papa aja. Kalau kayak gini ke mama aja. Itu manipulatif. Oh itu manipulatif. lama-lama. Anak saya udah tahu. Kalau mereka mau yang enak-enaknya tanya mama. Mama kan Iya. sibuk ya buat ininya. Jadi saya gini, oke, you know siapa yang ambil keputusan dalam hal ini. Go to papa. Papa. Mereka udah tahu. Mereka akan coba terus, tapi mereka Iya. udah tahu. Tapi dalam hal tertentu mama decide. Karena ini memang kita sudah jelas ininya ya. Iya. Role kita itu sangat jelas saya dengan John.
Kita satu aja, mereka berusaha tadi ada celah selalu ya. Iya. Tetapi Very kita udah satu di rumah aja, anak kita juga belum tentu punya attitude yang sama ketika di luar ketemu orang lain. Oh iya, bisa beda. Anak kami ketika berhadapan dengan guru-guru di sekolah minggu, mereka nggak melihat guru itu seperti otoritas papa mama, bisa juga berubah attitude-nya. Jadi ini penting, disiplin itu akan membantu mereka. Tetapi kadang-kadang yang kita lupa adalah disiplin ini kita nggak tahu. Ya, Kita nggak. Ini seperti mencari salah benar juga. Kalau dari sisi orang tua kan, bad cup, good cup gitu. Tapi kalau bagi mereka salah dan benar, bukan itu salah. Disiplin dibuat untuk mencapai value. Ya benar. Pertanyaan Sebentar gini, saya catat. Oke. Value apa yang kita lagi bangun? Dibuat dan diadakan untuk mencapai satu value yang kita mau capai. Nicely put. Kalau enggak, buat apa dibikin jadwal ini? Tapi value apa yang mau kita capai? Benar. Nah itu yang suka salah. Itu yang sulit kadang-kadang. Kenapa kita nggak sepakat papa dan mama dalam hal rules atau disiplin? Karena mungkin value-nya papa sama mama juga belum satu. Ini yang kadang-kadang kami selalu ajarin beberapa kali. Pertanyaan pertama sebelum kita bicara parenting. Emang tujuan kalian parenting apa? Iya. Berbeda loh papa mama jawabnya. Maunya Kalau balik lagi tujuannya damai adalah dia harus sukses begini. Tujuan saya dia harus melayani begini. Itu aja udah beda. Jadi itu yang kami selalu ambil waktu sama damai. Aku kan backgroundnya tadi berbeda. Kalau kita balik ke awal, value kita berbeda. Menjadi satu value. Sekarang untuk anak pun kami harus satu. Dan itulah arah dari seluruh disiplin dan rules yang ada kami buat. Parentingnya kami harus mengkerucut ke arah itu. Jadi kalau arahnya nggak ada, itu sulit sekali. Wow. Dan makanya tertulis ya, didik anak dalam nasihat Tuhan. Karena itulah value kita ya sebenarnya sebagai ajaran orang dan tua nasihat dalam Tuhan. Benar banget. Dan kita ambil. Iya. Betul. Pak, tadi kan memang ya secara ideal orang tua dua belah pihak untuk ya tadi keturunan ilahi tadi kan ceritanya. Benar. Tapi bagaimana jika memang ada satu kondisi ya kondisi-kondisi di mana memang single parents itu kan tetap ada, entah ada yang salah satu meninggal gitu. Tapi namanya single parent itu ada. Not easy. Bagaimana? Betul. Bagaimana supaya kan tadi dibilang sulit tapi bisa. Saya berasa jangan khawatir juga. Tuhan masih ada di sini beserta kita ya. Saya nggak single parent sebenarnya, mama saya. Papa saya ada. Ada dan tiada, ada mendisiplin, ada menghukum. Tapi juga mengakibatkan kerusakan. Tetapi yang membantu saya adalah ketika saya punya satu komunitas rohani, dibangun ulang kembali nilai-nilai. Jadi untuk orang yang saya sarankan yang mungkin kita single parent ya, apapun dari papa atau mama, kita butuh sebagai komunitas rohani yang membangun ulang. Kenapa? Dan kita expose di sana. Saya berasa kayak tadi saya udah bilang di awal, papa saya mungkin dulu banyak nggak berfungsi, tapi banyak orang yang membimbing saya, secara mentornya saya, ininya saya itu berfungsi seperti itu. Tapi dalam gereja juga berfungsi seperti ibu saya banyak. Makanya di Alkitab kan ada orang tua saya banyak di sini. Kalau kita punya itu akan tetap kayak kita di reparenting ulang kembali. Jadi tidak ada yang terlambat sebenarnya. Terlambat hanyalah kalau kita nggak mulai-mulai, itu aja. Iya, benar. Selalu ada better late than never, itu udah benar. Ya, daripada tidak sama sekali. Tapi harus dimulai. Nggak boleh wacana, harus dimulai. Benar. Karena tahap perkembangan tadi. Benar. Dan mungkin akan terlambat, tapi akan catch up. Pasti bisa. Gitu. Setuju. Dan kalau memang dari pengalaman saya pribadi juga ya gitu, punya pernikahan yang nggak bagus antara suami dan istri itu juga akan sangat berpengaruh ya dengan cara kita dengan anak-anak. Benar. Aku sendiri sih bersyukur sekali juga ya gitu ketemu komunitas pada saat anak-anak usianya sekitar 4 tahun waktu itu. Jadi kita benar-benar diajarin tuh saat kita memperbaiki hubungan kita dan diajarkan bahwa sudahlah tinggalkan value-value duniamu itu gitu, value-value yang kamu rasa benar, suami kamu rasa benar gitu. Lebih baik kamu berdua ini buka mata dan cari yang memang yang benar di mata Tuhan. Itu kan beda ya. Benar di mata kita belum tentu benar di mata suami. Benar di mata suami belum tentu benar di mata. Seringnya salah di mata si istri gitu kan. Karena istri selalu benar. Betul.
Yes. Nah, jadi setelah itu baru ngerti ya, benar-benar kayak wah, memang value Tuhan itu tidak dapat disangkal dan tidak dapat diputar balik ya. Dan disitulah jadinya parenting itu bisa lebih smooth gitu, bisa lebih enak. Dengan suami aku pun sendiri, sama suamiku juga, aku bersyukur ya, suamiku juga melakukan bagiannya gitu. Devotional dengan anak, menjadi imam di keluarga gitu oleh anak-anak ya. Itu sesuatu yang saya sangat syukuri. Mungkin kalau dulu nggak mengenal Tuhan yang benar seperti hari ini, saya nggak tahu. Mungkin suami saya nggak akan kayak hari ini gitu ya. Dan mungkin hubungan kami udah semua berantakan. Pak dan Bu, ini kan kita udah durasi nih, tadi aku udah dimulai dikasihin tiker tuh ya. Aku ditikerin, aku padahal mau ngomong banyak loh friends, tapi aku gak bisa, I'm so sorry. Aku dikasih tiker tadi di handphone, durasi gitu. Aduh. Ya kan. Seorang Tiffany. Aku dikasih tahu durasi. Astaga. Gak apa-apa, it's okay. Kan aku lagi diajarin untuk rendah hati. Iya, aku kan harus menerima. Benar. Gitu loh. Walaupun aku tuh kalau mau nyanyi dari tadi aku kan langsung nyanyi belum loh. Iya belum loh Pak, gimana? Nggak, tapi ada nggak maksudnya tips atau trik gitu ya, atau pesan yang ingin benar-benar ditekankan buat brother sisters, buat yang view YouTube kita kali ini gitu ya, edisi parenting, yang benar-benar yang ingin kalian kayak pesan sebelum kita tutup nih loh. Yang sangat penting, yang gak boleh mereka gak denger gitu. Kesatuan itu. Pertama, kita harus lihat, harus mulai sekarang. Ya, jangan tunda. Jangan tunggu besok lagi ya. Jangan tunda lagi, karena anak kita itu punya perkembangan yang gak mungkin diputar balik, diulang gak mungkin. Mereka membutuhkan kita di semuanya itu. Yang kedua, kita harus punya kesepakatan dengan suami istri, value apa yang kita mau bangun buat anak-anak kita. Bagi saya Ahmad Dame, dulu kami dibesarkan dengan value background masing-masing, tapi hari ini kami bersyukur kami punya satu value yang kami sebut home. Yang pertama adalah honesty. Itu artinya kejujuran. Kenapa kejujuran? Segala hal bisa dibantu dengan benar kalau dimulai dengan kejujuran. Sakit sih kadang-kadang. Yang kedua adalah obedient. Obedient itu adalah bukan value obey ke papa mama, tapi obey kepada Tuhan. Kemudian juga kami merciful. Kenapa perlu merciful value dalam rumah kami? Karena papa mama kan bersalah ke anak, anak akan bersalah kepada papa mama. Tetapi selama ada kemurahan hati dan saling mengampuni, kita akan terus bersatu. Yang terakhir adalah endurance. Ini butuh selamanya daya tahan. Karena di semua fase mereka juga butuh kita. Dan biarlah seluruh disiplin kita, rules yang kita buat, termasuk role-nya orang tua, mengarah kepada value yang kita sepakati itu. Itu keyakinan saya, Madame. Ya, itu yang kita yakini ya. Tadi kita endurance itu kita mulai awalnya adalah encouragement. Jadi semua bahasanya itu adalah encouraging words at home. Jadi jangan ada body shaming lah, apalah itu kita nggak boleh ada. Anak-anak itu sampai selalu kalau kita ngomong nggak sengaja gitu dia selalu bilang words, mama words, mind your words. Nah kita juga sama mereka sama. Nah mereka itu sudah kena di situ. Sudah kebentuk. Nah jadi karena sudah kebentuk kita mau buka yang baru lagi. Namanya endurance. Karena kita merasa mereka harus punya daya juang yang tinggi itu. Resiliency itu ya. Yang kita merasa adalah gak akan pernah bisa mereka naik karakternya kalau mereka gak punya endurance itu. Kan mereka mau A, tapi kalau mereka bentar-bentar udah nyerah, gak bisa. Kebentuk. Jadi kita sekarang itu endurance. Jadi kalau saya bilang apa tipsnya ya emang harus satu dulu. Antara mama papa ini harus satu dulu. Nah satunya itu apa? Gak bisa bawa. Menurut gue ini benar, menurut lu itu benar. Tapi apa yang benar kata Tuhan? Pasti bisa. Kalau kata saya dan kata kamu pasti nggak benar, tapi kata Tuhan pasti benar. Jadi kita selalu bawanya ke sana. Itu tipsnya. Wow. That's our home. And I feel so home with you.
Tapi benar loh, saya pribadi saya sangat bersyukur ya diajak untuk podcast hari ini gitu ya, bisa ngobrol dengan kalian berdua. Aku selalu menikmati waktu-waktu bersama kalian. Cie, mau bercanda ataupun ngomong serius, aku tahu saya dan suamiku tuh pasti bisa belajar banyak hal dari kalian. And it's an honor, sebuah kebanggaan buat saya bisa duduk dan bisa ngobrol dengan kalian se-deep ini dan se-real ini gitu ya. Thank you so much udah share banyak hal. Aku sendiri belajar bahwa perbedaan apapun ya antara pasangan suami dan istri. Perbedaan latar belakang, value, cara kita dibesarkan, lingkungan, bahkan strata sosial, atau mungkin ras, apapun itu bisa satu di dalam Tuhan. Amen. Ya. Wow. Dan parenting itu tidak bisa hanya ngejar kesuksesan secara akademis atau kesuksesan secara fisik, tapi semua harus dijalankan bareng secara holistik ya. Kalau nggak sehat. Dan kalau nggak sehat, jangan terus ngomongin soal spiritual terus tanpa emosionalnya dijaga. Betul. Very true. Jangan juga ngomongin soal emosi terus feeling terus tanpa juga mereka diajarkan bagaimana sosial, bagaimana empati dengan orang. Ya. Banyak hal juga penting kan? Iya betul. Dan jangan terus ngomongin soal, iya betul ya, ngomongin fisik kadang-kadang ada ya yang diajarin fisik mau jadi atlet sampai sekolah nggak diberesin. Dan akhirnya nanti ketika anak ini kan kita nggak tahu ya namanya orang setelah misalnya jadi atlet selesai kan pasti ada ini ya. Nanti besar jadi nggak ada bekal untuk apa-apa. Benar banget. Wow, gimana? Saya aja ini loh, guys, dan ini sekedar mengingatkan lagi ya buat kalian yang memang butuh bantuan dalam parenting atau mungkin dalam area spiritual, ingin tahu sebenarnya berarti yang benar di mata Tuhan tuh seperti apa. You know, link dan nomor kita ada di caption. So, langsung aja kontak kita melalui nomor yang sudah tertera di bawah. Dan kalau memang ada request tema yang mau dibahas di podcast berikutnya, boleh juga ditaruh di kolom komen ya. And please like, subscribe, and turn on your notification for next podcast. Wow. Okay, so see you next time. Thank you so much. Thank you. Pak John, Ibu Dame. Thank you. See you in the next video. Bye.